Eladalah, kok ada monyet? Kenapa monyet-monyet itu seperti menyambutku ya? Dan kayaknya mereka marah aku masuk ke hutan ini. Aku bukanlah Bang Toyib yang tak pulang-pulang. Hah? Siapa itu? Sumanto. Perasaan di belakangku kok kayak ada yang mondar-mandir ya. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wah, kakek tadi ngasih pinjem buku ini. Kira-kira buku apa ya? Katanya sih, wow, kamu harus baca, soalnya seru banget bukunya. Wow, teh jadi penasaran. Cerita Alas Roban. Kayak pernah denger wow soal Alas Roban. Wah, ternyata buku ini tentang misteri hutan atau Alas Roban. Wih, gambarnya juga bagus-bagus banget. Wow, makin penasaran. Wow, mulai baca yang ini ah. Cerita warung setan Alas Roban. Seru kayaknya. Kini kita telah merdeka. Pada suatu malam, ada seorang sopir truk yang harus melewati Alas Roban karena harus mengirim barang keluar kota. Kebetulan sekali, malam itu adalah malam Jumat Kliwon dan sopir truk tersebut sampai di Alas Roban sekitar jam 12 malam. Wah, seru nih. Halah, apes, nyopir sendirian gini emang gak enak, gak ada keneknya, gak ada yang diajak ngomong. Si Pardi pakai sakit gak berangkat. Nasib. Kok udah masuk hutan aja sih? Apa ini Alas Roban itu ya? Aduh. Iya, udah sampai Alas Roban. Aduh, menurut cerita sopir-sopir yang lain, katanya di Alas Roban ini angker, banyak misteri-misteri gitu. Semoga selamat deh aku. Kok merinding ya? Aduh, jadi pengen pipis nih. Kebelet banget mendadak. Gimana ya? Aduh, nggak tahan nih aku. Ya wes lah, aku berhenti di pinggir jalan itu aja, cari tempat pipis. Udah nggak tahan banget soalnya. Mendingan agak masuk ke hutan aja deh. Nanti kalau di pinggir jalan, kalau ada mobil lewat, kena sinar lampu, kelihatan dong Angry Birdku. Wah, menyeramkan juga ya Alas Roban ini, sepi. Padahal kan aku hanya berjarak beberapa meter aja dari jalan raya. Tapi kok udah kayak nggak ada suara apa-apa ya. Kedap gitu, nggak ada suara motor lewat atau mobil. Eladalah, kok ada monyet? Itu monyet putih ya? Loh, malam-malam kok ada monyet sih? Kenapa monyet-monyet itu seperti menyambutku ya? Dan kayaknya mereka marah aku masuk ke hutan ini. Hei monyet, apa yang kamu lihat? Gantengan akulah kemana-mana. Udah sana pergi. Hus. Dasar kalian monyet-monyet aneh.
jam segini masih keliaran. Tidur, besok cari makan lagi. Kayaknya aku pipisnya di sini aja deh. Udah terlalu masuk jauh ke dalam hutan, takut tersesat nanti. Woi monyet, kamu mau liatin aku pipis? Pergi sana. Hus, hus, hus. Sopir itu sangat heran kenapa pada malam hari biasanya monyet kan tidur, ini kok malah berkumpul. Dan anehnya monyet-monyet itu berwarna putih, matanya merah menyala. Sopir truk itu terus menduga-duga dalam hatinya, apa mungkin gerombolan monyet-monyet itu marah karena dia udah masuk wilayahnya. Yang menjadi pertanyaan, kalau monyet-monyet itu marah biasanya kan menyerang. Cuman monyet-monyet itu berdiam diri di tempatnya seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu kepada Pak Supir itu. Wah, semakin seru ceritanya. Lanjutkan nggak ya? Oh, teh takut. Mana sendirian di rumah lagi. Tapi nanggung sih. Oh kan kepo, pengen tahu kelanjutannya. Baca lagi deh. Sampai mana ya tadi? Oh ini, akhirnya sopir truk itu menemukan tempat untuk dia buang air kecil jauh di tengah hutan. Dengan perasaan tidak tenang, sopir truk itu akhirnya buang air kecil dengan agak tergesa-gesa. Soalnya dia merasakan hawa yang berbeda, seperti ada yang mengawasi dari jauh. Wah, serem banget cerita ini. Sayang aku bukanlah Bang Toyib yang tak pulang-pulang. Hah? Siapa itu? Perasaan barusan kok ada yang memanggil namaku. Suaranya berat, bikin merinding. Siapa di situ? Muncul saja. Apa mungkin aku halu ya, saking takutnya dengan monyet tadi? Ada-ada aja. Dan tak pasti kapan dia datang. Sabar sayang, sabarlah sebentar. Sumanto. Perasaan di belakangku kok kayak ada yang mondar-mandir ya. Kenapa di alas roban ini hawanya tiba-tiba menjadi dingin? Aduh, apa mataku yang salah lihat? Sepertinya ada orang yang berjalan di ujung sana. Sini sekarang. Siapa di situ? Sesama sopir, jangan saling mengganggu dong. Pergi dari sini sekarang. Jangan kotori tempat kami. Wes to, rasa guyonan neh aku wedi ki ora lucu. Paling kowe yo sopir kaya aku to. Ayo muncul. Kok para monyet itu terus ngikutin aku sih? Maksud monyet-monyet itu apa ya? Kok kayak seperti ingin menyampaikan sesuatu, tapi kan aku nggak paham. Hah? Apa itu? Kok kayak orang tiduran di atas batu? Kok jadi merinding gini aku? Banyak gangguan. Kabur aja udah selesai kok pipisnya. Aduh, takut.
Amit-amit mbah, amit numpang lewat. Apa aku lupa bunyikan klakson ya waktu lewat jembatan tadi. Sopir tersebut merasa ketakutan karena banyak kejanggalan yang terjadi di alas roban. Mulai dari para monyet yang selalu mengikuti dia, terus ada suara yang seperti memanggil nama beliau, dan juga Pak sopir tersebut seperti melihat ada mayat yang tergeletak di atas batu. Akhirnya sopir tersebut melanjutkan perjalanannya dengan penuh ketakutan, dan beliau ingin mencari rumah makan atau warung untuk sekedar beristirahat. Kayaknya bener ya kalau misteri alas roban itu angker. Kalau menurut cerita teman-temanku yang sopir juga, katanya di sini ada kerajaan setan, kerajaan jin, dan sering banget katanya kecelakaan di sini disebabkan oleh hal-hal mistis. Kok ada bangkai mobil di situ? Wah, ini pasti salah satu korban kecelakaan yang terjadi di sini. Kalau melihat dari kerusakan mobilnya, pasti ada yang meninggal deh. Kasihan. Aduh, aku kok jadi lapar ya. Semoga ada warung di sini. Aku pengen istirahat sebentar ngopi biar nggak ngantuk. Kalau nggak salah itu angkringan ya. Alhamdulillah, aku bisa ngopi di situ. Parkir sini aman gak sih? Aman sih kayaknya, soalnya kan gak ada mobil yang melintas. Udah jam 1 ini. Semoga masih ada kopi atau nasi gitu. Kula nuwun, permisi, Mas, Mbak. Aku datang kembali di malam suro yang sangat sakral ini. Aku butuh dan haus darah manusia. Aku akan ambil tumbal pesugihanmu. Aku butuh darah, aku haus darah. Aku suka darah, aku cinta darah.